Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua MGMP Fisika Kabupaten Probolinggo, yang saya hormati Bapak Ibu Pengurus MGMP Fisika Kabupaten Probolinggo, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Fisika dari Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah pada hari ini Kamis 26 Agustus 2021 kita bisa berjumpa kembali secara online melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan siang ini, kegiatan MGMP Fisika Kabupaten Probolinggo paket 3, pengembangan silabus RPP dan bahan ajar fisika SMA. Pada pertemuan yang ketiga ini pembahasannya tentang penyusunan bahan ajar yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Endang Sulastri, MPD dari SMA Negeri 1 Gading. Untuk acara pada siang ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, kemudian yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat nanti ramah tamah, dan terakhir penutup. Kemudian untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah agar acara ini berjalan dengan lancar, tanpa adanya kendala. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja untuk acara yang kedua, yaitu penyampaian materi tentang penyusunan bahan ajar oleh Ibu Endang Sulastri MPD. Pada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu Narmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat. Pada pertemuan MGMP kita kali ini sudah memasuki paket 3 pertemuan ketiga. Nah, ini memang sudah kita rencanakan minggu kemarin, tetapi karena kita ada 1, 2, 3 hal, maka kita undur sampai hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bahan ajar. Nah, ini bahan ajar jenisnya ada banyak sesuai dengan buku 4 PKB. Panjenengan bisa melihat di buku 4 Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan angka kreditnya untuk pengembangan bahan ajar. Nah, salah satu yang termasuk dalam bahan ajar yang dituliskan di buku 4 itu adalah modul pembelajaran. Nah, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, modul pembelajaran, materi yang akan kita bahas yang pertama adalah penggunaan dan definisi modul, yang kedua kerangka isinya, yang ketiga bukti fisik yang dinilai untuk angka kredit, kemudian yang keempat angka kredit penyusunan modul. Presentasi ini kami ambil berdasarkan buku 4 PKB. Panjenengan bisa melihat di buku 4 PKB. Halamannya halaman berapa ini Pak Ali ya? Monggo kalau memang sudah ada bisa panjenengan lihat. Sama sih ini kayaknya depan. Modul. Oke, Bapak Ibu. Yang pertama penggunaan dan definisi modul. Penggunaan modul ini berdasarkan buku 4 itu ada 3. Kembali ke sini. Oke. Yang pertama adalah yang di penggunaannya dalam tingkat provinsi itu untuk menghitung angka kreditnya memerlukan pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Nanti angka kreditnya berapa akan kita bahas di akhir. Kemudian yang kedua adalah di kabupaten, pada tingkat kabupaten. Pada tingkat kabupaten itu memerlukan pengesahan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah ini yang sering kita gunakan di tingkat sekolah. Ini hanya membutuhkan pengesahan dari kepala sekolah saja.
definisi modul. Nah, ini kenapa saya tambahkan dengan diktat pelajaran? Karena kita seringkali rancu antara modul dan diktat. Modul itu adalah berdasarkan materinya, materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis sedemikian rupa sehingga pembacanya diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut. Kalau diktat itu adalah catatan tertulis suatu mata pelajaran atau bidang studi yang dipersiapkan guru untuk mempermudah atau memperkaya materi pelajaran atau bidang studi yang disampaikan oleh guru pada proses KBM. Pada definisi modul dan diktat kita memang masih rancu, kayaknya sama, tapi nanti kita akan lebih jelasnya itu di ciri-ciri modul. Mana? Oke, ini. Yang kedua, kerangka isi modul. Yang pertama, modul itu ada petunjuk untuk siswa. Jadi, kegiatan ini diharapkan memang siswa dapat belajar mandiri sehingga kita perlu mencantumkan petunjuk untuk siswa. Yang kedua adalah isi materi atau isi materi bahasan atau berisi uraian dan contoh. Yang ketiga itu adalah lembar kerja siswa LKS atau lembar kegiatan peserta didik boleh LKPD. Yang keempat ada evaluasi. Yang kelima kunci jawaban evaluasi. Yang keenam adalah pegangan tutor atau guru. Ini kalau ada. Nah, ini yang terpenting yang perlu ditekankan di modul. Setiap modul itu harus ada kunci jawabannya. Jadi tidak sama dengan diktat atau buku pelajaran yang seringkali hanya berisi soalnya saja. Untuk modul itu diwajibkan menyertakan kunci jawaban. Jadi anak-anak itu bisa mereka-reka sendiri jawaban mereka. Oh, ternyata kuncinya seperti ini, jawabannya seperti ini. Nah, itu bedanya modul dengan diktat atau buku pelajaran. Yang kemudian ciri lain dari modul. Dalam satu modul terdapat beberapa kegiatan belajar yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Jadi ada unit kegiatan pembelajaran 1 misalnya. Kemudian itu ditempuh dalam waktu 2 jam pelajaran misalnya. Kemudian unit kegiatan pembelajaran 2 itu mungkin juga 2 JP juga. Dan seterusnya. Jadi dalam modul itu terdapat kegiatan belajar dalam kurun waktu tertentu yang berupa unit kegiatan belajar. Ciri lain dari modul yakni di setiap akhir kegiatan belajar terdapat umpan balik dan tindak lanjut. Kemudian satu modul menyajikan satu topik materi bahasan yang merupakan satu unit program pembelajaran tertentu. Jadi misalkan dalam KD yang kita bahas fluida statik misalnya. Nah, itu meskipun dibagi-bagi dalam beberapa unit kegiatan pembelajaran, namun tetap dalam satu KD. Kemudian yang terakhir adalah tersedianya petunjuk yang lengkap dan rinci agar peserta didik mampu menggunakan modul dalam pembelajaran secara mandiri. Nah, ini yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Ciri khas dari modul itu ada petunjuk lengkap. Nah, ini bisa berupa petunjuk untuk siswa, bisa berupa kunci jawaban, dan lain sebagainya. Ini yang membedakan antara modul dengan diktat atau buku pelajaran. Kemudian yang selanjutnya. Nah, ini lebih jelasnya silakan dibaca di buku 4 PKP dan angka kreditnya. Ini kalau yang sudah saya cetak ada di halaman 43 Bapak Ibu. Jadi kita mengikuti apa yang tertuang di buku 4 PKB. Kemudian sebelum ada yang pertanyaan, ini modul itu apakah dibuat per KD atau per semester atau per tahun? Nah, ini mumpung masih belum ada pertanyaan, jadi saya sampaikan dulu. Kalau contoh dari Kemdikbud, memang itu dibuat per KD karena kan yang membuat masing-masing orang. Asumsi kami seperti itu. Tetapi kalau berdasarkan DUPAK itu 1 semester yang dihitung. Nah, nilainya nanti akan kita bahas. Jadi ada 3 tingkatan.
penggunaannya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, atau di tingkat sekolah, nilai AK-nya juga berbeda. Yang jelas, kalau di Dupak, modul itu dibuat tiap semester, jadi berisi beberapa KD. Itu yang dinilai di Dupak. Kalau hanya mau dibuat mandiri di sekolah, monggo dibuat per KD, nanti dalam satu semester kan dikumpulkan jadi satu. Itu yang mungkin bisa diakui di Dupak. Next, kita lanjut ke, ini, bukti fisik yang dinilai waktu kita mengajukan kenaikan pangkat. Yang pertama adalah modul asli atau fotokopi. Ini sudah lengkap dengan pengesahannya. Kemudian surat keterangan yang menyatakan tingkat penggunaan modul. Ini modul-modulnya kok ada 2. Dihapus ya 1. Jadi ada surat keterangan yang menyatakan tingkat penggunaan modul atau pengesahan. Ini apakah di provinsi, kabupaten, atau di sekolah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, kita lanjut ke, nah ini yang keempat. Angka kredit penyusunan modul. Ini kalau di buku 4 itu ada di halaman 47. Ini saya ambil dari buku 4 PKB di halaman 47 tentang angka kredit penyusunan modul. Untuk modul yang digunakan di tingkat provinsi itu kodenya adalah 45, kemudian angka kreditnya atau AK-nya 1,5 Bapak Ibu. Untuk modul yang digunakan di tingkat kabupaten atau kota, ini kodenya adalah 46 dan nilai AK-nya adalah 1, jadi berbeda 0,5. Sedangkan modul yang digunakan di tingkat sekolah, ini yang hanya membutuhkan pengesahan dari kepala sekolah, kodenya itu adalah 47, nilai AK-nya 0,5. Jadi misalnya semester 1 kita membuat satu modul berisi beberapa KD, itu nilai AK-nya 0,5, semester ganjil misalnya. Kemudian semester genapnya kita juga membuat satu modul lagi untuk satu semester. Jadi kalau dijumlah nanti AK-nya kan jadi 1 untuk tiap jenjangnya. Begitu ya, mungkin Bapak Ibu ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, panjenengan bisa melihat di buku 4 PKB. Ini mulai halaman 43 sampai 47. Nah, memang di situ tidak disebutkan apakah modul ini harus dibuat per KD, per semester, atau per tahun. Tapi kita melihatnya berdasarkan Dupak. Itu yang dinilai modul yang dibuat dalam satu semester. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk siang hari ini. Untuk contoh modulnya apakah perlu di-share, Pak? Oh, nggih. Nggih, Bapak. Oke. Untuk kenapa? Oh ya. Yang dari Kemdikbud yang kita download itu juga bisa, hampir sama. Ini kebetulan saya sudah membuat, kok enggak bisa masuk Pak Ali ya, padahal sudah saya ini Pak Ali. Ini PDF-nya. Nih. Kok enggak muncul di situ ya? Show all window tahu. Oh ya, ini mungkin ya. Ini sudah saya buka. Iya itu, kok enggak mau? Ini terbaca di situ. Terbaca, Bu Ati. Ya, ini Bapak Ibu ya. Ini kebetulan kemarin kan ada pelatihan menyusun modul. Ini kebetulan modul yang saya buat ini terintegrasi dengan YouTube. Maksudnya dari materi ini saya membuat video pembelajaran yang saya share di YouTube, kemudian diberi barcode kode. Ini ya, isi dari modul yang pertama itu adalah cover. Judul atau cover, identitas ya, ini biar jelas. Modul pembelajaran fisika kelas 10
peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Kalau memang nanti ini digunakan untuk lintas minat, monggo. Bisa juga. Kemudian nama penulisnya, kemudian asal sekolahnya. Ini penggunaannya di semester berapa dan di kelas berapa harus jelas. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama bahwa di modul ini ada petunjuk untuk siswa. Misalnya seperti ini. Yang pertama, pelajari dan pahami tujuan pembelajaran dengan baik untuk menentukan target yang ingin dicapai selama mempelajari modul. Baca dengan baik uraian materi yang ada di modul dan lain sebagainya. Nah, ini monggo panjenengan bisa membuat dengan versi yang lain. Ini tujuannya adalah petunjuk untuk siswa supaya siswa lebih mudah mempelajari modul ini. Nah, ini yang nomor 8, ini coba kita lihat. Jika Anda sudah memahami semua materi yang Anda pelajari, lanjutkan ke kegiatan belajar selanjutnya. Nah, ini. Jadi memang ada petunjuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, ini Bapak Ibu. Kebetulan saya membuat, ini perlu kita tulisi, kegiatan belajar 1 atau unit kegiatan pembelajaran 1 terserah, monggo. Ini yang jelas ada beberapa topik yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang seperti ini maksudnya. Jadi ada kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, dan seterusnya. Yang pertama ini saya kegiatan belajar 1-nya misalnya mengambil gerak lurus. Nah, ini kita menuliskan ada kompetensi dasar KD, biasa nggih, kemudian indikator pencapaian kompetensi, IPK, kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran harus kita sampaikan dengan jelas. Misalnya seperti ini, melalui langkah pembelajaran inquiry learning dengan sintak mengamati berbagai fenomena alam, mengajukan pertanyaan, mengajukan jawaban sementara, mengumpulkan data, menganalisa data, menyusun simpulan, peserta didik dapat mencapai kompetensi pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Keterampilannya mengamati, mencoba, menyaji, dan menalar, dan sikapnya adalah jujur, santun, dan tanggung jawab. Alokasi waktunya 6 JP, berarti ini kita selesaikan dalam kurun waktu 6 JP, atau 6 kali 45 menit kalau di sekolah saya. Kalau sekolah panjenengan monggo. Kemudian ada penguatan pendidikan karakter, karena kita kan ada pendidikan karakter maka perlu disertakan ada rasa ingin tahu, peduli lingkungan, mandiri, dan tanggung jawab. Baru kita masuk ke uraian materi. Nah, di uraian materi ini kita sampaikan juga setelah mempelajari materi gerak lurus beraturan, peserta didik dapat membedakan jarak dan perpindahan, misalkan membedakan kecepatan dan kelajuan, menghitung kecepatan, menghitung kelajuan, menghitung jarak yang ditempuh, dan menentukan perpindahan. Nah, di awal materi ini kita juga menyampaikan tujuan pembelajaran khususnya. Ya, yang pertama kita menyampaikan tentang materinya, misalkan jarak dan perpindahan. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu. Ini adalah kode QR atau barcode yang kita buat. Ini bisa panjenengan lihat, ini isinya adalah video pembelajaran saya yang sudah saya share di YouTube. Ini yang dimaksudkan bahwa e-modul yang terintegrasi dengan YouTube. Jadi anak-anak tidak hanya mempelajari, tidak hanya membaca dari materi modul yang kita berikan, tetapi juga bisa melihat video pembelajaran. Bisa kita yang membuat atau dari orang lain. Yang penting kita menyampaikan linknya atau kodenya terserah, monggo. Nah, ini yang dimaksudkan dengan modul yang terintegrasi dengan YouTube. Nah, ini adalah materinya. Monggo dibuat sesuai dengan kondisi panjenengan masing-masing, dan yang penting sekali adalah memperhatikan bahwa ini sesuai dengan kemampuan siswa di sekolah kita, karena tidak mungkin seperti sekolah saya SMA Gading siswanya disamakan dengan SMA Kraksan. Wah, ya jauh misalkan ya. Jadi memang modul ini kita sesuaikan dengan kemampuan dari siswa kita masing-masing. Sebaiknya seperti itu, supaya bisa kita gunakan pada pembelajaran di sekolah kita. Nah, ini monggo panjenengan materinya bisa
apa ya, materinya bisa diisi sesuai dengan panjenengan. Kemudian ada contoh soal. Setelah uraian materi ada contoh soal. Nah, contoh soal ini kita sertakan dengan jawabannya secara rinci, Bapak Ibu. Ini supaya anak-anak mengerti bahwa jarak SABC itu dari AB ditambah BC. Kemudian selang waktunya itu dari TAB ditambah TBC. Dan seterusnya. Jadi kita menuliskan secara rinci di sini contoh soal beserta jawabannya. Ini contoh yang nomor 2. Monggo nggih panjenengan bisa berkreasi. Nah, berikutnya adalah gerak lurus beraturan. Ini monggo, ini materinya. Ini sudah saya buat tidak terlalu rumit. Ini saya mencari yang simpel-simpel saja karena sesuai dengan siswa saya yang di sekolah. Monggo kalau memang mau mengambil dari buku atau diktat yang lain silahkan. Kalau tidak mau mengetik secara manual. Ini ada lembar kegiatan peserta didik LKPD. Kalau tadi kan lembar kerja siswa, sama saja nggih. Jadi LKPD atau LKS juga sama. Ini ada contohnya. Jadi kita memberikannya di modul ini. Ada tujuan percobaan, ada alat bahan, ada dasar teorinya, langkah kerja, kemudian data pengamatan, analisis percobaan, dan kesimpulan. Nah, dari LKPD ini ada latihan soal. Ini latihan soal atau evaluasi tadi itu ya. Kita masih sama, kita buat soalnya seperti ini. Boleh ada soal pilihan ganda, monggo. Kemudian dilanjutkan dengan soal isi. Nah, yang terpenting ada kunci jawabannya. Ini kebetulan saya kok lupa ya, yang nomor 3 kok belum saya isi kuncinya apa itu. Ini soal isinya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi yang saya maksudkan modul itu di setiap evaluasi atau soal yang mau kita berikan itu ada kunci jawabannya. Jadi anak-anak bisa belajar sendiri. Ya, memang tapi tetap mungkin butuh pendampingan dari Bapak Ibu semuanya. Ini ada kunci jawabannya, ada penyelesaiannya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir karena saya tidak menyertakan pegangan tutor atau ini tidak apa-apa, itu kan tidak kewajiban. Yang penting adalah yang di modul ini setiap evaluasi atau soal itu harus disertakan dengan kunci jawaban. Mungkin begitu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk materi penyusunan bahan ajar berupa modul ini, karena supaya kita tidak terlalu berlama-lama mendengarkan saya Pak Ali ya, istilah senyum-senyum itu. Nah, kita bisa sharing untuk materi ini. Saya kembalikan ke host. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Monggo saya kembalikan ke host Bu Narmi. Ya, Bu Endang. Nah, terima kasih kepada Ibu Endang Sulasti yang sudah menyampaikan materi tentang modul pembelajaran yang nantinya bisa kita gunakan untuk Mohon maaf menaikkan. Bu Narmi, suaranya tidak kedengeran. Oh iya. Halo? Nggih. Sudah? Iya. Suaranya kurang Halo? jelas. Iya, soalnya di masjid barusan adzan. Oke, sebentar. Halo? Pakai handset. Iya, pakai. Dicopot. Coba dicopot katanya Pak Ali ini. Suaranya tidak jelas. Halo, jelas Bu? Takut headsetnya katanya. Nggak. Kerungu tapi tidak jelas. Coba lagi tes Bu Narmi. Ya, halo. Oke. Tuh. Lanjut Bu Narmi. Halo? Iya, monggo lanjut Bu Narmi.
Kita sharing Sudah jelas, Bu informasi Endang? aja, nggih. Oke. Oke, terima kasih kepada Bu Endang yang sudah menyampaikan materi tentang modul pembelajaran. Untuk berikutnya yaitu sharing materi atau mungkin ada hal-hal yang perlu kita share ke teman-teman terkait dengan paket kegiatan kita pada hari ini. Monggo dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau sharing atau mau ada yang bertanya, dipersilahkan. Saya mau tanya Bu Endang, boleh? Oke, monggo Pak Ali. Ya, benar nih, boleh ya? Ya, boleh, monggo. Untuk pembuatan modulnya itu menggunakan aplikasi apa Word saja atau ada aplikasi khusus? Gitu aja. Langsung saya jawab benar nih, nggih. Tidak menunggu pertanyaan yang lain mungkin. Nggih. Langsung dijawab saja, lebih enak. Biar nanti takut lupa pertanyaannya. Nggih, langsung dijawab aja. Nggih. Kalau saya kebetulan lebih membuat di Word dulu. Setelah itu saya PDF-kan. Ada juga yang kita upload ke Google Doc, kemudian dibuat EPUB, bisa. Jadi nanti modelnya seperti modul yang kalau mau kita buat e-modul itu seperti yang dicontoh yang ini siapa kemarin itu Pak yang di-share itu yang seperti bisa dibuka. Nah, itu nanti menggunakan EPUB itu bisa. Itu di-upload ke Google Doc, kemudian klik kanan nanti kita pilih yang EPUB. Jadi bisa dibuat seperti itu. Kalau mau kita share ke anak-anak. Jadi modul ini monggo bisa dikreasikan macam-macam, dari PowerPoint juga bisa, kemudian dari Word, kemudian di PDF kan juga bisa, pakai Google Doc dibuat EPUB itu juga bisa. Ya monggo kerja semampunya yang membuat saja. Yang terpenting nanti ketika mau kita ajukan di PAK, ya kita harus mencetak. Dicetak, kemudian ada pengesahan dari kepala sekolah atau kepala dinas sesuai dengan penggunaan modul. Mungkin begitu, Pak Ali. Oke. Ya, terima kasih Bu Endang atas jawabannya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau ada informasi yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Saya mau bertanya, Bu Narmi. Oke, monggo Pak Toto. Ya, terima kasih. Ini yang dijelaskan tadi mengenai modul ya, Bu Endang ya. Bu Endang. Ya. Nah, apa bedanya modul yang saya lihat dari tampilannya tadi itu dengan buku diktat, Bu? Karena kita itu kan punya buku pegangan siswa, seperti buku siswa, kemudian buku guru, itu tampilannya seperti sama. Jadi apa bedanya antara modul sama buku pelajaran itu atau buku diktat itu? Terima kasih, Bu. Monggo Bu Endang, pertanyaan dari Pak Toto, apa bedanya antara modul dengan buku diktat? Ya, terima kasih. Seperti yang saya jelaskan tadi, perbedaan dari modul dengan diktat. Kalau modul itu ada petunjuk untuk siswanya. Kalau diktat kita kan jarang menemui, bahkan tidak ada mungkin. Jadi ini sengaja tidak saya sampaikan untuk diktatnya, hanya modulnya saja. Pada modul itu ada petunjuk untuk siswa,
Kemudian setiap soal atau evaluasi yang kita berikan ke anak-anak itu disertakan kunci jawabannya. Nah, ini yang perlu kita pahami perbedaan antara modul dan diktat yang paling mencolok. Nah, untuk yang lainnya saya rasa tidak terlalu banyak. Ada juga kadang-kadang buku diktat itu disertakan kunci jawabannya pada IC hanya optionnya saja, misalkan jawabannya A, B, C, D, kemudian uraian juga langsung hasil akhirnya itu berapa. Tetapi pada modul kita harus menyertakan kunci jawabannya yang lengkap dengan rinci. Seperti yang saya contohkan tadi di contoh soal itu dan juga dievaluasi. Jadi perbedaan antara modul dan diktat itu seperti itu. Ini kan yang diharapkan siswa belajar dapat mampu belajar secara mandiri di rumah menggunakan modul ini. Kalau diktat itu kan tidak ada kunci jawaban secara rincinya, tidak ada petunjuk siswa juga. Mungkin begitu. Oke, Pak Toto. Saya sambung dulu, Bu. Oke, Saya sambung, monggo. Bu. Berarti dalam menyusun modul ini kita kan bisa nyadur dari buku diktat. Kemudian tinggal kita nambahin seperti yang diinginkan dalam penyusunan modul itu. Jadi harus membuat rincian jawaban agar anak bisa belajar mandiri. Tapi untuk penyusunan materinya itu kan bisa kita nyadur dari buku paket itu, Bu, ya. Bisa juga, Pak. Tetapi kan hati-hati dengan plagiatisme. Nah, monggo. Tidak apa-apa sebetulnya kita mengambil dari buku-buku yang lain, kemudian kita sedikit harus kita modif. Jadi tidak 100% itu yang kita gunakan, tapi ada yang harus kita modif. Nah, ini karena kita kan ada undang-undang untuk plagiat juga. Nah, ini yang harus hati-hati kita. Boleh. Kalau panjenengan mau mengambil gambar dari Google, itu bisa juga. Nanti disertakan ini sumbernya dari mana. Nah, kalau kita memang menyadur materi ini dari diktat atau buku apa, harus disampaikan kita mengambilnya dari sumbernya dari mana, begitu. Supaya kita tidak terkena undang-undang untuk plagiat ini. Mungkin begitu, Pak. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut, Bu Narmi. Oke, monggo. Makasih Pak Toto. Oke, mungkin Bapak Ibu guru yang lain ada hal yang ingin ditanyakan atau sharing terkait dengan penyusunan modul pembelajaran. Monggo Pak Ali Hamzah, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau ada pengalaman tentang pembuatan modul pembelajaran. Cek. Oke, Bu Hoir. Ya, Bu Darmi. Mohon izin. Terima kasih. Ya. Bu Endang, terima kasih ilmunya. Luar biasa ini, Bu Endang multi talent ya, apa aja bisa nih. Terus ini share pengalaman saya, Bu Endang. Kemarin yang waktu ngajukan kenaikan pangkat itu, saya kan membuat diktat. Memang sengaja tidak memilih modul karena bagian-bagian modul itu cukup rumit menurut saya. Harus ada petunjuk, kemudian harus ada kunci jawaban, dan yang lainnya. Akhirnya saya memilih diktat, karena diktat itu kalau di buku 4 itu kan seperti bahan ajar yang sederhana menurut saya. Nah, alhasil nggak kenilai, Bu Enda. nggak ada nilainya gitu. Nggak tahu ya, saya juga nggak ngerti juga kenapa. Nah, itu dibuatnya per KD apa satu semester, Bu? Satu semester itu, Bu Enda. Sudah satu semester, Bu? Pemisahan. Ada, enggak ditanyakan ada respon penolakannya dari tim penilainya kenapa begitu? Oh, enggak. Soalnya kan pas
pas nilainya secara keseluruhan nilai saya pas sehingga apa namanya pas untuk memenuhi kenaikan pangkat sehingga nggak ada penolakan kan tidak ditolak ininya. Ya cuman pas lihat di apa itu namanya rincian yang nilai-nilai itu kan harusnya nilainya 0,5 di ini kok nggak ada gitu yang kenilai hanya apa hasil penelitian aja Oh, ya perlu nggak kenilai dipertanyakan itu diktatnya. sebetulnya. Kenapa modul Iya, saya kok barangkali apakah ada mungkin yang kalau salah diktat begitu. ini ya apa namanya apa kalau makanya punya saya kan memang tidak ada kunci jawaban. Nah, Terus petunjuk penggunaan hanya di awal. Kegiatan pembelajaran nggak lengkap seperti modul memang. pengesahannya ada enggak? Ada pengesahan kepala sekolah dan simpan di perpus itu aja. Oh, okay. Sudah sesuai berarti itu. Ada nomor registrasi dari perpus juga. Gimana Kadang-kadang Bu Enda? ada pengawas yang minta seperti itu. Jadi kalau memang ini kita pakai di tingkat sekolah dan disimpan di perpustakaan, saya rasa bunyinya seperti itu. Itu ada nomor bukunya, nomor registrasinya. Jadi mungkin bisa disertakan. Begitu mungkin. Ya itu saya ini aja apa Iya, namanya kayaknya sih mungkin rekomendasinya enak buat modul kalau memang mau dibuat pengajuan kenaikan pangkat. Lebih ke punya Bu Endang itu daripada punya saya maksud saya. iya. Ya itu. Ya itu. Nah, kita kan juga tidak tahu karena kan kalau ditanyakan mungkin bisa ditanyakan mungkin ke pengawas tim penilainya. Ini kekurangan saya apa modul kok jika sudah sesuai dengan buku 4 kok masih tidak dinilai. Barangkali bisa ditanyakan lebih jelasnya Bu Hoir daripada kita kan itu kalau emang belum dinilai kan bisa kita ajukan lagi untuk yang berikutnya mungkin. Oh, bisa ya. Ditanyakan nanti kalau emang enggak keluar masalahnya apa. Kan tahun. Nggih. Itu kan perlu disampaikan di cover itu ini digunakan semester berapa, tahun berapa. Nah, itu kan harus jelas memang. Nah, ini mungkin yang lebih tahu. Maksudnya tim penilainya perlu dipertanyakan kenapa kok tidak dinilai, apakah tidak sesuai atau bagaimana, mohon pencerahannya kan jelas seperti itu. Harus ditanyakan. Kalau memang kita sudah merasa sesuai dengan buku 4. Begitu mungkin Bu Hoir. Oke, terima kasih Bu Endang. Terus yang kedua, kalau yang sekarang kan sudah mulai beredar dan banyak modul-modul digital itu Bu Endang ya. Kalau misalkan modul itu terus kita buat flipbook yang bisa bisa digunakan siswa secara apa ya buka di HP gitu. Nah, yang dikumpulkan nanti itu tetap ininya ya dokumennya atau apa dalam bentuk apa? Kalau misalkan kita buat modul digitalnya. Ya tetap print out-nya yang digunakan. Itu Tetap kan print untuk out penyampaiannya. Ya, itu kan untuk penyampaiannya kan. Nah, untuk anak-anak jadi bisa ditambahi linknya mungkin. Kemudian di print out-nya itu. Ya, kadang-kadang pengawas itu minta filenya, jadi kita bisa menyertakan di CD atau di flash disk begitu. Karena masing-masing penilaian tidak sama itu. Kadang-kadang ada yang enak kan begitu. Ada juga yang sangat ruwet seperti itu. Ya, untuk antisipasi saja kita memberikan filenya juga dalam bentuk CD atau flash disk mungkin seperti itu mungkin buat atau mungkin bisa disimpan di Google Drive diberi linknya.
Mungkin begitu Bu Narmi. Nggih, sepertinya Bu Hoir keluar ini. Oh, Iya, keluar terpental kayaknya. Halo, Assalamualaikum. aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Banteri, Pak. Saya Wali, juga monggo. punya pengalaman Bu Endang kemarin waktu pengajuan naik pangkat. Saya kan hanya kurang di publikasi ilmiah. Untuk yang lain sudah lebih. Saya nyoba ngajukan karya tulis sama best practice. Ternyata yang hanya dilihat dinilai itu di karya tulisnya, jadi mungkin kurang tanda tangan apa. Sementara untuk best practice itu juga tidak ada anunya sama sekali, entah kurang apa, tidak ada nilainya sama sekali. Jadi itu pengalaman saya untuk yang pengajuan pangkat kemarin. Karya tulisnya Apa publik? Karya tulisnya berupa apa, Pak? PTK? Karya tulisnya PTK. Oh, ya PTK-nya. Jadi hanya permasalahan di tanda tangan. Nah, tapi untuk best practice-nya itu yang tidak ada keterangan juga. Jadi ikut diterima, tak ikut ditolak, tak yang opo, tak kurang opo. Tidak ada. Nah, ini ini mungkin sama dengan Bu. Yang harus dipertanyakan itu. Harus ditanyakan ke tim penilainya memang. Kan kita tidak tahu apakah kita yang salah atau mereka yang kelewatan menilai atau seperti apa, kok tidak ada nilainya. Biasanya kan ada. Nah iya, takutnya yang dinilai kok hanya karya tulis toh, karena yang ada yang ketika punya saya dikembalikan itu tidak bunyinya ada keterangannya. Jadi karya tulisnya tidak disosialisasikan di MGMP. Terus yang tanda tangan jangan hanya satu sekolah, itu ada keterangannya. Nah, kalau yang kayak best practice itu blas dono keterangannya dono opo mbudi kapakno tadi kapakno. Padahal susunannya sudah sesuai dengan yang ada di buku 4. Mungkin itu sharing pengalaman saya untuk yang kegiatan publikasi ilmiah untuk kenaikan pangkat. Ya itu, ini yang sering kali menjadi kesulitan kita. Ini kadang-kadang kita sudah capek-capek membuat, kalau diajukan ternyata tidak dinilai. Nah, ini ya, ini saya juga bingung ini harus diapakan ini. Yang penting intinya begini, kita membuat entah itu modul, bahan ajar lainnya atau karya tulis, best practice dan sebagainya, sesuaikan dengan buku 4 TKB untuk susunannya. Ini barangkali ada masternya ini, Mas Bambang ada ini. Oh, masuk lah, Pak Bambang. Kayaknya ada, tadi ada. Nah ini yang sering dialami oleh rekan-rekan semuanya, bahwa kita capek-capek membuat ternyata tidak dinilai. Nah ini yang perlu dipertanyakan. Respon penolakannya. Monggo Pak Bambang. Halo. Halo Pak Bambang. Dan Mas Bambang biasa gelem baru nyaut. Oh gitu. Nanti Den Mas. Mas Bambang. Ya kalau. Monggo Cak, itu anak pertanyaan rekam murid Cak. Apa? Diulangi lagi Pak Ali. Pak Ali diulangi pertanyaannya. Sharingnya. Enggak, sharing pengalaman saja Pak. Kayak seperti punyanya Bu Hoir tadi yang membuat diktat ya. Ternyata tidak ada keterangan sama sekali. Bu itu benar, Bu salah. Sama sharing saya itu, punya saya itu antara karya tulis dan best practice. Ternyata yang dinilai itu hanya karya tulisnya saja. Jadi ini belum disosialisasikan di MGMP, terus yang tanda tangan. Jadi jelas kesalahannya di mana. Sementara untuk best practice itu
Nggak ada keterangan sama sekali, entah itu benar, entah itu salah atau apa. Plus nggak ada penilaian sama sekali. Itu Pak yang sering jadi permasalahan. Tapi mohon maaf ya, rekap ampenan, istilahnya kan ampenan. Kalau ada berkas yang kurang lengkap, itu istilahnya ampenan. Itu muncul apa enggak? Kalau misalnya enggak muncul, berarti sudah dianggap tidak diakui. Ya. Kalau misalkan ingin menanyakan ke tim penilai di cabang dinas, itu bisa dengan syarat kita membawa bukti penyetoran untuk menanyakan bukti penyetoran dupa kita ke cabang dinas, itu bisa. Biar tidak terkait dengan gitu masalah. Karena memang untuk kenaikan pangkat menunggu persetujuan dari Bapak Kepala Kacap. Ya, jadi bisa ditanyakan itu, bisa ditanyakan. Kalau ditunggu mungkin agak lama memang, tapi kalau ditanyakan agak lebih cepat biasanya seperti itu. Dari saya, tapi kelihatannya kalau hanya untuk bukti-buktinya yang kurang biasanya seperti itu. Kalau untuk PTK kemungkinan biasanya kurang lampiran dan sebagainya, itu biasanya dinilainya seperti itu. Karena itu saja dari saya, Nak Ali, waduh Nak Ali ya, Ketua MGMP seumur hidup. Karena saya... Ya karena saya di sini masih PBM murni, jadi saya juga baru selesai pembelajaran sehingga baru bisa on sekarang. Saja bisa ditanyakan kalau hanya untuk dupa dan sebagainya bisa tanyakan aja ke tim penilai atau ke pengawas, ke Pak Kolis, bisa titip tanya. Kalau ditunggu agak lama biasanya memang. Itu saja dari saya. Salam dari Kota Pasuruan. Kita sudah level 3, PBM sudah siap. Mbak Endang mau pakai tangan. Oke, Pak Bambang, terima kasih informasinya. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada hal yang perlu kita sharing, berbagi pengalaman, atau mungkin ada hal yang masih perlu untuk ditanyakan. Di sini sepertinya ada master-master, Pak Ali Idris, Bu Endang, Pak Toto. Monggo, Bapak Ibu. Bu Ati mungkin? Dibuati. Saya cuma mendengar suaranya, enggak muncul wajahnya. Mungkin sudah jelas semuanya, Bu Narmi. Jadi tidak ada pertanyaan atau sharing yang lain. Sudah pinter-pinter membuat modul kan? Alhamdulillah kan? Nah ini Pak Ali, untuk tugasnya ini kita membuat modul nggak Pak? RPP. Kan udah kemarin Bu, yang RPP itu yang ditugaskan Bu Novi. Iya. Kalau tambah modul takut keberatan. Biasa sudah. Yang paket. Barangkali ada tambahan dari Pak Ali Idris. Oke, Pak Ali. Mau ditambah apa Bu Endang? Monggo Pak Ali, Pak Toto mungkin ada hal yang ditambahkan. Punya ilmu untuk merubah dari modul Word ke EPUB. Jadi ada itu aplikasinya. Nanti ada pertemuan lain. Siap. Pak Ali. Ke Google Doc, nanti klik kanan, sama itu nanti ada pilihannya EPUB itu ada, modul PDF itu ada juga ada. Ke Google Doc dulu. Atau ada aplikasi lain nanti Pak Ali Idris ini maksudnya. Untuk aplikasi untuk yang flip, untuk yang ini. Ya, udah bagus itu kalau sarannya Bu Endang, Google Doc dipindah ke EPUB ya. Ada juga sih sebenarnya aplikasi namanya Microsoft Word saya agak lupa, intinya Word to EPUB Converter gitu ada. Nanti bisa diklik di Google, dicari ada. Itu juga free juga. Mungkin kapan-kapan kita bikin template-nya modul Bu Endang atau diktat ya biar bisa dipakai teman-teman. Bisa.
proyek lama yang tidak terselesaikan. Iya, ini kita kebanyakan tugas ya. Ini MGMP aja, mohon maaf, ini apa jadwalnya agak berubah-ubah karena menyesuaikan jadwal pemateri, terus para pengurus. Jadi, ya minggu kemarin nggak jadi karena SKSP ya. Iya. Ya semoga bulan depan ini sudah kita bisa mulai paket 4, yaitu paket karya tulis ilmiah. Oke, gitu aja. Bu Narmi dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan atau sharing dari Bapak Ibu guru fisika Kabupaten Probolinggo, mungkin untuk acara pertemuan ketiga paket 3, Bu Luki. Oke. Saya mau bertanya. Monggo. Saya maaf belum jawaban. Monggo. Sama saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu, Senin kemarin kan kita mengadakan ikut simulasi ANBK ini, Bu nggih. Barangkali teman-teman punya soal-soal atau sesuatu yang bisa dibahas buat anak-anak gitu, Bu. Halo? Pak Toto ini. Halo? Minta ke proktor, kalau soal-soal seperti itu proktor biasanya yang punya. Bisa downloadkan soal. Ada sebetulnya di Google itu kan banyak ya, tapi lebih akuratnya itu minta ke proktor, itu proktor yang bisa. Masih ada lagi Bu Luki? Saya kemarin nyoba Bu, memfoto layarnya anak-anak waktu ngerjakan itu. Oh ya. Nah, maksud saya seandainya bisa dibahas atau MGP punya lah soal-soal yang akan kita gunakan untuk dibahas ke anak-anak, Bu, untuk mengetahui sejauh mana untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka gitu. Ini, halo? Bisa pakai yang EHBBKS itu. Soalnya itu kan kompleks yang ANBK itu. Enggak seperti itu bukan, enggak kayak gitu. Macam-macam Bu ya, kan ada numerasi, ada. Oke. Jadi satu soal itu bisa bermacam-macam mata pelajaran. Ada literasi, numerasi, karakter. Itu ya nanti. Contoh bentuk numerasi aja kan ada matematikanya, ada fisikanya. Barangkali di fisika MGMP ini ada apa bentuk soal untuk bisa saya share ke anak-anak Bu untuk latihan dan syukur-syukur ada pembahasannya. Gitu. Terima kasih. Mungkin Terima kasih. Oke, Pak Toto, monggo. Oke. Untuk persiapan asesmen nasional ini sebenarnya tidak perlu dipersiapkan karena itu bukan untuk prestasi siswa, jadi tidak ada nilai sebenarnya, tidak ada pengaruhnya terhadap anak-anak. Mungkin ini saran saya, yang penting di lingkungan sekolah itu pembudayaan pembentukan karakter itu sudah dilaksanakan, insya Allah anak-anak itu akan menjawab sesuai dengan yang dilaksanakan di sekolah. Karena untuk AN itu soalnya literasi, kemudian numerasi, kemudian survei karakter. Gitu Bu, jadi tidak perlu dipersiapkan. Kalaupun hanya untuk latihan, sebenarnya soal-soal yang kita buat kemarin itu sudah berbasis asesmen. Saya rasa itu, Bu Narmi. Minta ke proktor. Terima kasih Pak Toto. Ada biasanya proktor. Kalau untuk latihan. Oke, kalau untuk latihan sebenarnya ada Bu di proktor itu ada asesmen
kelas, Bu. Jadi anak-anak untuk masuk ke asesmen sekolah, ya, itu ada asesmen kelas, itu di situ ada soal-soal untuk latihan siswa. Itu proktor yang bisa login gitu. Para proktor ini barangkali Ya Pak, Toto terima kasih informasinya. Nanti bisa kita Pak Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin untuk pembahasan tentang modul pembelajaran di pertemuan 3 ini kita cukupkan sekian. Marilah kita tutup pertemuan 3 ini dengan bacaan hamdalah. Semoga apa yang sudah disampaikan Bu Endang dan yang sudah teman-teman sharing bermanfaat dan bisa kita kembangkan, bisa kita gunakan ke depannya. Amin. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin untuk berikutnya untuk berikutnya mungkin acaranya bebas, monggo dilanjut ke Pak Ali Idris saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Recording stopped. Titip doa karena sekarang istrinya Pak Beni ini operasi. Semoga istrinya Pak Beni operasi diberi kelancaran. Operasi apa, Pak? Amin. Tahu